Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Fadila Maulani dengan NPM 227006130 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait proyek akhir saya pada mata kuliah NLP ataupun Natural Language Processing untuk memenuhi tugas akhir dari ulangan akhir semester pada mata kuliah tersebut. Di sini saya mengambil terkait pembahasan analisis sentimen terhadap opini feminisme dalam aplikasi X menggunakan metode naik bayar. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang mengapa saya mengambil kasus tersebut. Di era digital sekarang, media sosial menjadi wadah utama masyarakat dalam menyampaikan opini, termasuk terkait isu feminisme yang kini semakin banyak diperbincangkan di masyarakat. Opini publik tersebut ataupun opini publik mengenai feminisme kerap menimbulkan pro dan kontra, mencerminkan keragaman pandangan masyarakat di Indonesia ini. Analisis sentimen menjadi metode efektif untuk memahami persepsi publik terhadap isu ini. Metode naik bias dipilih karena kemampuannya untuk mengklasifikasikan teks secara tepat, cepat, dan akurat, bahkan pada data yang terbatas. Melalui pendekatan ini dapat diperoleh gambaran klasifikasi opini, positif maupun negatif terhadap feminisme di media sosial. Selanjutnya yaitu terkait analisis proyek. Di sini kebaharuan dalam proyek saya ini, proyek saya merujuk pada jurnal Wahyuni, di mana di dalamnya pada proyek saya memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya sebagai pengembangan untuk proyek saya ini digunakan pembobotan, terdapat pembaharuan dari sisi data, teknik dan evaluasi. Pada proyek saya ini, pembaharuan dari proyek saya ini digunakan pembobotan TF-IDF untuk meningkatkan kualitas input yang belum digunakan sebelumnya pada penelitian sebelumnya. Dan dari sisi evaluasi, penelitian ini tidak hanya menggunakan akurasi vesikal ataupun recall, tetapi juga menambahkan confusion matrix dan visualisasi word cloud untuk memperkaya analisis. Itu adalah kebaruan yang terjadi dari penelitian saya yang terbaru yang berkaca dari penelitian sebelumnya, yaitu dari jurnal Wahyuni. Selanjutnya yaitu dari data saya menggunakan atau didapatkan dari platform aplikasi X yang sebelumnya dikenal dengan aplikasi yang bernama Twitter. Data merupakan berupa opini terkait feminisme yang dikumpulkan melalui scraping dan disimpan dalam format CSV. Seluruh opini ini dikategorikan dalam dua kelas, yaitu positif dan negatif. Dalam perangkat lunak, dalam proyek ini saya mengandalkan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan library Pandas, NumPy, Sastrawi, Skitron, Matplotlib, atau Wordcloud. Dataset di sini saya mengambil dari aplikasi X dengan total data sebanyak 1011 data opini. Lalu selanjutnya yaitu terkait pemodelan. Berikut adalah ilustrasi atau arsitektur proyek yang saya garap ini. Di sini ada beberapa tahapan yang saya lakukan dalam pengerjaan proyek ini, yaitu pertama pengumpulan data, preprocessing, pelabelan data, TF-IDF, pemisahan data, pemodelan dengan naik bias, dan terakhir yaitu evaluasi model. Berikut adalah hasil dan evaluasi dalam proyek saya ini. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data proyek ini dilakukan dengan melakukan scraping ataupun dari aplikasi X yang sebelumnya dikenal dengan aplikasi Twitter dengan jumlah data pada dataset sebanyak 1011 data opini. Berikut adalah hasil dari tahap cleansing, ataupun tahap cleansing ini berada di tahap preprocessing. Preprocessing cache folding, preprocessing token reading, preprocessing stop word removal, preprocessing stemming, dan berikut adalah pelabelan. Dan berikut adalah tahap pada pembentukan TF-IDF. Dan ini adalah pemodelan dengan naik bias dengan akhir F1 score-nya berada di 81%. Dengan akurasinya memiliki akurasi terakhir 81%. Berikut adalah gambaran dari matriks confusion matrix.
Jadi ini adalah visualisasi dengan lexicon base. Bisa dilihat kata yang benar sering muncul dalam sentimen positif maupun negatif. Dan setelah itu pada rencana pengembangan proyek ini masih memiliki potensi pengembangan seperti peningkatan akurasi dengan algoritma lain seperti SPM ataupun deep learning, integrasi dengan API media sosial untuk mengambil data real time, serta visualisasi melalui dashboard web interaktif. Pengembangan juga mencakup dukungan teks campuran Indonesia maupun Inggris dan diperluas analisis ke topik sosial lainnya untuk meningkatkan fleksibilitas sistem. Mungkin sekian dari saya. Berikut adalah penjelasan maupun presentasi dari proyek yang saya garap untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Natural Language Processing. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.